Arsenal, oh Arsenal, yang harusnya menang malah tumbang. Everton, yang kadang-kadang main ompong, malah menang 1-0. Banyu! 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 Selamat datang di Passing Mantu bersama saya, Dono Hernandez, dan juga Kang Arfan tetap istiqomah meskipun kalah. istiqomah walaupun kalah, Kang Arfan. Iya. Kang Arfan, kabarnya gimana, Kang Arfan? Sedikit menahan rasa malu sebenarnya karena kita kemarin pada video sebelumnya kita terlalu overconfident seolah-olah tim yang kita dukung ini benar-benar tidak ada lawan. Ternyata memang kita harus berpijak pada bumi. Itu juga menyakitkan sebagai fans yang sedikit berharap. Banyak sih kalau tahun ini kita bisa menyelesaikan puasa. Oh iya, benar. Melihat posisi sebelumnya di klasmen bumi dan langit, Arsenal di atas, Everton angelirek gitu ya, seperti itu. Benar. Untungnya mereka memang punya pelatih baru yang sedikit memberi perubahan. Nah, setuju. Itu dia. Karena kemarin Kang Arfan sedikit membeda. Iya, benar. Karena kemarin Arfan adalah ketika Arsenal 5 kali laga menang terus, kemudian Everton 4 kali kalah, sekali imbang. Ternyata kemarin adalah laga kemenangan pertama Everton pasca mengalami periode buruk. Dan di mana menurut saya kemarin adalah Arsenal benar-benar kekurangan lini kreativitas yang dimana tidak adanya supply bola ke Nketiah. Iya. Kang Arfan, apakah betul ini adalah fase-fase susahnya bahwasanya Arteta memiliki lawan alami dengan tim yang bermain dengan sangat rendah sekali pertahanannya? Seperti apa? Kalau berbicara, kita kan sebenarnya di babak kedua kebobolan dari set piece pojok, tapi kita bahas nanti dulu. Di babak pertama sebenarnya saya waktu kemarin itu kan melihat live secara langsung melalui Mola di warkop terdekat gitu kan. Iya. Mola ya? Mola bukan, di video.com, di warkop terdekat itu, warkop langganan saya. Iya. Saya sangat optimis ngomong ke kawan-kawan bahwa 4-0 ini Mas kita bisa menang ini Arsenal gitu. Optimis Kang Arfan? Optimis saya sampai anak-anak yang suka dalam tanda kutip bursa-bursaan itu tanya ke saya gitu. Nah, saya kena marah setelah itu pulang itu, Pak. 4-0 apa? 1-0 aja nggak bisa balas gitu. Benar. Memalukan partai itu. Menurut saya ada partai yang sangat buruk kemarin itu. Oh iya benar. Cuman ada sedikit secercah harapan ketika memang kita sepertinya nggak bisa memecah kebuntuan di babak pertama. Banyak saya melihat awal menit-menit awal gitu. Intensitas serangan Arsenal cukup tinggi. Jadi saya mikir wah ini tinggal Google gitu. Ternyata pertahanannya Everton itu solid banget dan menumpuk gitu lah, kurang ajar, menumpuk banget gitu. Iya benar. Kemarin hampir menumpuk 8 pemain di kotak penalti. Betul. Nah itu kan permainan negatif seperti itu kan sangat menyulitkan bagi Arsenalnya Arteta yang sekarang gitu. Kenapa? Kemarin betul sekali. Apakah kemarin itu Arsenal benar-benar rindu akan sosok Gabriel Jesus atau emang nggak ada lagi opsi untuk striker? Karena Nketiah kan ya seperti itu Nketiah. Iya. Di awal Januari ketika masuk bursa transfer kemunculan nama Vlahovic dan sebagainya katanya mau ditarik Arsenal, iya, apalagi Juve juga lagi bermasalah secara hukum gitu kan, nggak tahu sudah pengurangan poin 20 itu kan. Iya. Sepertinya Vlahovic ada pendekatan ulang kalau kata berita-berita yang ada di luar negeri gitu. Saya masih berharap adanya sosok striker, tapi seiringnya berjalan waktu Nketiah ini sepertinya melakukan pembuktian ya, meskipun sekarang kesalahan Nketiah sekali lagi bahwa ketika poin-poin krusial dibutuhkan, Nketiah sepertinya menghilang gitu kan. Itu kan sungguh menyedihkan. Meskipun 2 pekan sebelumnya ketika melawan United Nketiah jadi sosok membeda. Cuman jelas. Keberadaan Gabriel Jesus benar-benar kita dirindukan karena pergerakan seperti kata pandit-pandit yang lain gitu bahwa Gabjes itu pembedanya perbedaan nyata Gabjes dan Nketiah adalah Gabjes itu punya peran lebih gitu sebagai pembongkar
lini pertahanan lawan gitulah. membuka ruang Gitu. Dan peluang-peluang itu bisa tercipta dari gerakan tanpa bola dari Gakdesila. Sedangkan Nketiah itu kemarin saya melihat berapa kali dia dapat bola tapi tidak bisa memanfaatkan. Nah, itu kesalahannya mendasar dari Nketiah kemarin menurut saya. atau ini Kang Arfan, atau karena emang kemarin itu benar-benar Arsenal susah untuk menyuplai bola dari lini kedua, di mana kemarin adalah Everton memakai 3 gelandang senior, gelandang yang petarung, ada Gana Gueye, terus Abdullah Diokor dan juga Amadou Onana, yang dimana kemarin ini menurut saya Arsenal sangat-sangat dikunci oleh 3 pemain ini. Odegaard dikunci, Odegaard, Saka pun nggak kelihatan. Maka ini PR untuk Arteta bahwasanya harus beli lagi CM atau enggak attacking midfielder dengan Kang Arfan. Karena kalau untuk kita harus membeli lagi, saya rasa memang untuk tahun depan musim panas transfernya wajib karena opsi-opsi perubahan skema itu harus terjadi gitu. Meskipun transfer kemarin kita mendapat 3 pemain, kan yang satu Kiwior, Jakob Kiwior belum main. Jorginho sama Tossat saya rasa sudah sepertinya sudah bisa menerapkan pola. Sayangnya memang di babak kedua masuknya Jorginho, 1 menit berikutnya kita kebobolan gitu. Itu kan kurang ajar gitu kan. Nah itu baru masuk kurang ajar menurut gue. Beberapa kali pertandingan Arsenal saya melihat biasanya Arteta itu pergantian pemain pada menit 70. Lala kok kemarin itu kok menit 59 lah tepatnya, kok tiba-tiba langsung kebobolan. Ini kan sungguh kayak nangis delok bola gitu. Iya benar. Membongkar pertahanan tidak bisa, tapi menambah daya dobrak masuknya Jorginho mengganti Odegaard itu kan juga masuknya Jorginho mengganti Partey dan si Odegaard diganti oleh Tossat. Nah itu kemarin sepertinya tidak menambah opsi kurangnya kreativitas gitu loh. Dengan harapan si Jorginho sepertinya terlalu mendelay, bola terlalu di lama-lama di tempat di tengah itu, atau mungkin kurang paham skema, kurang ada lah. Jadi dari si lini kiri kanan itu kurang ada tusukan-tusukan gitu. Tossat sama si Saka itu sepertinya kurang menusuk, dan sering kali kita melihat bahwa tendangan dari luar kotak penalti gak tembus-tembus, nembak manuk kabeh. Saya sangat sedih ketika lihat babak kedua itu banyak sekali tendangan dari luar kotak penalti yang menurut saya sangat dipaksakan gitu. Dan saya pikir pemain bola yang profesional dengan gaji yang tinggi, ya nendang seperti itu kok ya menyedihkan gitu lah, apalagi laga krusial. Mungkin sepertinya secara mental Arsenal harus dibenahi karena kekalahan ini menunjukkan bahwa masih belum memiliki mental yang kuat. Masih harus ada perbaikan dari sisi Arsenalnya Arteta gitu. Iya. Ada yang diperbaiki, entah yang dari sisi mana gitu, kita masih belum tahu. Kita lihat berikutnya melawan Brentford kita. Nanti Brentford ini soalnya kan kita kliketing ke masih kurang 1 pertandingan lawan si City gitu. Laga tunda itu kan itu sudah cukup sepertinya keunggulan kali ini. Melihat keadaan City yang gonjang-ganjing saat ini. Apalagi pelatihnya sudah ngambek ini. Kemudian Kang Arfan, apakah melihat kemarin bicara dengan mental? Karena yang menurut saya kemarin Arsenal adalah tim yang sangat kekurangan untuk peran bad boy, yang dimana ketika Arsenal melawan tim yang bertahan cukup dalam, kemudian memiliki peran bad boy seperti Neil Maupay, Arsenal seakan-akan kepancing emosi dan nggak bisa melawan dengan gaya di lapangan. Harusnya kan kemarin hadirnya Trossard membuat di sisi kiri untuk lebih hidup, dan dimana kemarin itu Martinelli sangat-sangat terputus sekali oleh Seamus Coleman. Betul. Nah ini kalau dari data angka statistiknya ini di babak kedua Arsenal hanya mencetak 1 on target. Terlalu pemain lini serang trio Masako yang menit 60 itu diganti Odegaard dan Partey. Martinelli ya dihentikan. Martinelli juga. Odegaard diganti Fabio Vieira ya, betul. Dan Martinelli diganti Trossard. Trio Masako diganti dengan si Fabio Vieira,
Trossard sama dan kedatangan Jorginho. Ini lini tengah Arsenal sepertinya kepental terus. Meskipun secara penguasaan bola cukup tinggi kalau dari data lihatnya 60% lebih, hampir 70% gitu. Cuman penguasaan bola apa daya kalau tidak bisa. Benar juga cukup menyedihkan gitu. Jujur saja Mas Rono, menit 80 saya tinggal karena saya sudah ini tim ini sudah tidak ada. Sudah dapat lagi untuk menang. Iya. Bahkan imbang nggak ada. Imbang juga tidak ada gitu. Saya memutuskan untuk pulang, lihat live score, waduh, memang kalah gitu. Ada tim yang sedih ngomongin. Ini mungkin adalah mungkin adalah PR untuk Arteta bahwasanya untuk mengembalikan moral tim ketika seminggu lagi akan melawan City di Emirates. Iya. Gimana Kang Arfan? Apakah ini perlu untuk model lagi untuk melawan City? Bagaimana ya? Apakah memang perlu untuk Arteta harus lebih pintar dalam hal mencari serangan, pola variatif serangan mungkin? Setidaknya dengan kekalahan melawan Everton kemarin itu si Arsenal yang Arteta itu bisa mengevaluasi secara keseluruhan apa yang kurang dan apa yang harus diperbaiki melawan Brentford sama Man City berikutnya laga tunda itu sangat penting untuk soliditas tim. Nah, apalagi juga ini running piala IPL ini masih separuh jalan gitu. Iya, masih pekan 3 ini. Iya, kita lihat siapa yang ngos-ngosan kan. Ini masih running yang panjang dan Arsenal hanya menyisakan IPL dan Europa League. Yang masih belum main jadwalnya karena Arsenal langsung ke babak 16 besar kan. Iya, tidak perlu playoff dengan lawan alumni UCL gitu kan. Iya benar. Ya, cukup berat jika harus lawan alumni UCL gitu. Apalagi sudah lumayan enak gitu dengan rotasi yang ada, bench yang sudah lumayan dengan tambahnya 3 pemain. Jakob Kiwior kan harapannya kalau nggak ganti Saliba yang ganti Gabriel Magalhaes gitu. Nah, cuman kan ya Martinelli setelah dapat perpanjangan kontrak kok malah melempem itu kan juga menjadi pertanyaan besar gitu. Benar. Apakah main enaknya kemarin itu hanya buat kenaikan gaji saja gitu kan. Untungnya kedatangan Trossard itu sedikit membuat persaingan di sisi setuju. lini serang bagiannya Martinelli sama Trossard ini. Dan kemarin peran yang biasanya dipakai oleh Zinchenko itu kurang gitu. Bahkan nggak nampak sama sekali operan Zinchenko, dia dari tengah begini ke tengah lapangan, benar-benar minim sekali. Iya, Zinchenko apakah kurang? Saya juga nggak tahu kondisinya seperti apa. Kondisi fisik juga dari pihak klub kan juga tidak memberitahu gitu kan. Zinchenko itu sepertinya terlalu dikunci kemarin. Saya melihatnya. Jadi press sama Iwobi Lord dahsyat itu kurang ajar Lord itu. Kemarin kelihatan benar secara fisik dan stamina sepertinya Arsenal kewalahan. Sepertinya kita nggak tahu kondisi sebenarnya di lapangan seperti apa. Berarti Kang Arfan, saya nyimpulkan bahwasanya Arsenal memang benar-benar banyak PR, rotasi pemain, mentalitas, dan kemudian lagi-lagi finishing yang nggak ada di Arsenal. Iya, 19 tahun Arsenal jarang berada di posisi 1. Benar. Mungkin Arteta punya pengalaman ketika menjadi asisten Pep, Dabjes dan Zinchenko punya pengalaman di Man City menjadi pemain atau klub yang dikejar oleh lawan. Ini sepertinya juga pembelajaran untuk skuad muda Arsenal. Iya, bocah-bocah Arsenal. Kekurangan mentality champion, mentality juara. Betul, itu harus ada suntikan moral, mungkin manggil senior yang tidak punya kerjaan gitu kayak banyak kan alumni Arsenal yang tidak jadi manajer, tidak jadi pandit, mungkin diajak ke London Colony, terus untuk ngomong-ngomong dengan skuad muda Arsenal gitu kan. Iya, saya rasa mungkin itu aja Kang Arfan. Kita perlu banyak perubahan perbenahan dari Arsenal. Iya. Dari sisi rotasi pemain, kemudian variasi serangan,
finishing dan juga mungkin emang benar tim muda ini benar-benar mendoakan sosok penyerang yang haus gol yang dimana Betul itu. Nketiah nggak cukup untuk menopang Arsenal. Betul. Dan Arteta juga perlu lagi untuk lebih menguatkan mental pemain muda yang dimana Iya. di tahun ini di musim ini Arsenal benar-benar lagi on fire dan saya juga berharap dengan Kang Arfan untuk berakhir dengan juara IPL. Betul. Harapan mayoritas fans Arsenal memang 19 tahun pasca Invisible, saya menjadi bagian yang tahu Invisible itu seperti apa, mungkin karena usia gitu kan. Tidak bisa dibohongi kan ya. Iya, benar. Ketika saya melihat benar bagaimana Henry dan kawan-kawan, saya seperti melihat secercah harapan pada tim muda ini, anak-anak Arsenal yang mayoritas rata-rata umur di bawah 25-24 itu saya rasa hanya kurang sedikit polesan untuk sedikit bersabar gitu aja. Secara mental beberapa kali kita sebenarnya pernah ketinggalan dan bisa membalikkan, tapi entah kenapa kemarin ketika melawan Everton dengan pelatih barunya kok sepertinya melempem. Barangkali kalau masih dilatih Lampard, kita kemarin akan menang mudah. Mungkin. Iya, mungkin saja. Tapi kan itu sudah berlalu. Kita sekarang harus menatap laga berikutnya. Melawan Brentford. Nah, kita akan buat preview lagi untuk video. Mengenai bahas Brentford, kita akan bikin tulisannya. Jadi tunggu-tunggu aja di channel Masing Bantu. Makasih Kang Arfan atas ulasannya. Semoga di next game Arsenal tetap bisa meraih 3 angka untuk membuat mental lebih naik lagi sebelum melawan Man City Guardiola. Betul. Oke. Untungnya kemarin itu City juga kalah gitu kan. Jadi sehingga ada selisih poin tetap jaga. Gitu. Masih 5 angka. Benar. Dan kita harus berterima kasih kepada Hotspur karena telah membantu kita sejak untuk menjaga asa juara. Betul. Sangat berterima kasih pada Harry Kane mungkin. Harry Kane yang ternyata memang dari ketika era Invisible dia itu mengikuti perayaan juara Arsenal. Gitu. Kita memang harus berterima kasih kepada Harry Kane. Kemarin gol lawan City juga rekor dia sebagai pencetak gol sepanjang masa Liga Inggris gitu. Iya benar. Ya mungkin dari kita berdua kita yang kami sampaikan mengenai ulasan match yang sangat buruk untuk Arsenal lawan Everton yang dimana diakhir dengan 1-0 untuk Everton. Jadi sampai jumpa lagi di Masing Bantu bersama saya Don Fernandes dan juga Kang Arfan. Salam VCC.